Ada kembali di berita satu sore, pemirsa. Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi atau Mendikti-Saintek, Satrio Sumantri Brodjonegoro, diam seribu bahasa saat ditanya usai rapat tertutup selama 3 jam dengan Komisi 10 DPR RI kemarin. Menteri Satrio memilih diam saat ditanya wartawan terkait dengan sejumlah isu mulai dari bahasan rapat dengan DPR, polemik di internal Kemdikti-Saintek hingga anggaran tunjangan kerja atau tukin dosen. Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi 10 Lalu Hardrian menyebut ada beberapa poin pembahasan pada rapat yang dilakukan dengan Mendikti-Saintek, khususnya membahas terkait dengan tukin, program unggulan, dan terkait dengan isu terkini soal Mendikti-Saintek. Lalu juga menjelaskan bahwa permasalahan Satrio dengan para ASN sudah diselesaikan dengan baik dan sudah ada titik temu. Lantas apa pemirsa yang membuat rapat Komisi 10 dengan Menteri Dikti-Saintek berlangsung tertutup kemarin? Hal-hal krusial apa saja yang dibahas hingga harus dilakukan secara tertutup? Kita akan tanyakan langsung kepada Wakil Ketua Komisi 10 Lalu Hadrian Irvani. Selamat sore Pak Lalu Ari. Selamat sore Mbak Nisrina, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Lalu, kemarin rapat digelar secara tertutup. Mengapa rapat ini digelar secara tertutup dan apa yang menjadi pertimbangan hingga harus digelar secara tertutup? Bukankah sebetulnya pimpinan DPR meminta agar rapat ini digelar secara terbuka, Pak? Ya, karena kemarin pada saat kami melaksanakan rapat kerja dengan Menteri Dikti-Saintek beserta seluruh jajaran, itu memang ada pembahasan-pembahasan yang menyangkut tentang anggaran. Kemudian ada kebijakan-kebijakan yang hari ini memang belum final, belum diputuskan secara resmi. Pak Menteri beserta seluruh jajaran kepingin mendengar, kemudian mendapat arahan langsung terkait dengan kebijakan-kebijakan tersebut. Nah, sehingga kami di Komisi 10 bersama seluruh Kapoksi membahas hal tersebut apakah tertutup atau terbuka, dan disimpulkan di rapat dengan Kapoksi bahwa rapat digelar secara tertutup. Seperti itu, Mbak. Baik. Lantas kemudian apa saja yang dibahas dalam rapat kemarin? Apakah terkait dengan aksi pegawai dan ASN Kemendikti-Saintek ini juga turut dibahas kemarin, dan apa kemudian jawaban dari Menteri Satrio, Pak Lalu? Jadi pembahasan dalam rapat kerja tersebut selain membahas tentang program-program anggaran, program-program kementerian tahun 2025, tentu juga membahas tentang anggaran. Salah satunya adalah anggaran untuk tunjangan kinerja atau tukin yang hari-hari ini menjadi debat di publik karena tidak adanya landasan hukum untuk melaksanakan pencairan. Nah, itu yang menjadi bahasan kami. Mendikti-Saintek telah mengusulkan anggaran tambahan sebesar 10,6 triliun untuk membayar tukin dosen-dosen kita yang sampai dengan hari ini belum terbayarkan. Nah, kalau mengacu dari Permendikbud, nah jadi di pemerintahan sebelumnya, di menteri sebelumnya ini kan mengacu kepada Kemendikbud Ristek namanya. Nah, sementara di pemerintahan Pak Prabowo, kementerian ini berubah nomenklatur menjadi Kemendikti-Saintek. Nah, karena adanya perubahan nomenklatur tersebut, maka tentu ada penyesuaian-penyesuaian di dalam nomenklatur anggarannya, sehingga tukin ini tidak bisa terbayarkan. Jadi harus menunggu perpres, kemudian turunannya nanti berupa permen, baru tukin tersebut bisa terbayarkan. Alhamdulillah, berita baiknya dalam rapat tersebut kami sudah menyepakati bahwa di tahun 2025 ini tukin yang tadinya dianggarkan melalui biaya tambahan 10,6 yang berupa usulan, itu disepakati oleh Kementerian Keuangan sebesar 2,5 triliun. Nah, dari skema yang dibuat oleh Mendikti-Saintek, 2,5 triliun ini diperuntukkan bagi 33.957 dosen kita yang hari ini yang terdaftar sebagai penerima tukin. Nah, yang kedua, selain membahas tukin, kami juga membahas tentang Sekolah Garuda. Sekolah Garuda yang merupakan program prioritas dari Pak Prabowo Subianto akan dibangun pada tahun ini
dan anggarannya sudah kita sepakati bersama di dalam rapat tersebut bersama dengan Mendikti-Saintek. Kemudian isu-isu lain yang ketiga itu ya terkait dengan kisruh hari ini yang ada di Kemendikti-Saintek. Akan tetapi di dalam raker tersebut kami bertabayun menanyakan hal tersebut dan Pak Menteri sudah menyampaikan bahwa persoalan itu sudah selesai, kemudian sudah ada titik temu dan seluruh pegawai atau ASN yang ada di Kemdikti-Saintek bersama-sama berkeinginan untuk betul-betul menjalankan program secara profesional, solid dan kompak untuk mengejar target program tahun 2025 ini. Ya intinya persoalan itu sudah clear, sudah tidak terjadi ribut-ribut, dan kami juga seluruh anggota dan pimpinan Komisi 10 menyarankan agar tidak boleh terjadi lagi hal-hal tersebut yang kira-kira mengganggu kinerja, mengganggu profesionalisme di dalam kementerian, itu tidak boleh terjadi. Ya. Pak Lalu, oke, ini masalah sudah selesai terkait dengan aksi demo ASN terhadap Mendikti-Saintek. Namun yang masih ingin saya tanyakan, apakah Komisi 10 DPR sempat mengkonfirmasi kepada Menteri Satrio terkait dengan tudingan ASN yang menuding bahwa dirinya ini arogan, melakukan pemecatan secara sepihak, kemudian juga ada informasi bahwasannya main kekerasan. Apa jawaban dari Menteri Satrio terkait dengan hal tersebut? Ya, memang sempat kami pertanyakan karena memang forum itu juga termasuk forum tabayun ya. Kita menanyakan beberapa isu termasuk hal itu. Tapi beliau mengatakan bahwa itu hanya salah paham, miskomunikasi, ya sebagai seorang manusia tentu tidak luput dari kesalahan. Nah, tetapi pada prinsipnya hal tersebut sudah ada kata sepakat, sudah ada titik temu, sudah ada, dan di beberapa di media juga kita bisa melihat bahwa hal tersebut sudah ada jalan keluar, ada perdamaian, dan sama-sama saling memaafkan. Nah, jadi Pak Menteri juga tidak ingin memperpanjang, kemudian ASN yang bersangkutan atau paguyuban apalah namanya di situ juga tidak ingin memperpanjang hal tersebut. Nah, sehingga semua bersatu untuk sama-sama melaksanakan tugas dan fungsi dari Kementerian Pendidikan Tinggi dan Saintek tersebut, Mbak. Oke, lantas setelah memanggil Mendikti-Saintek, apakah nantinya Komisi 10 juga akan memanggil perwakilan ASN yang turut berdemo meskipun telah ada kesepakatan berdamai ini, Pak? Jadi karena kami tidak ingin memperpanjang masalah ya, karena dan sampai dengan hari ini juga tidak ada gejolak di kementerian tersebut, ya kami rasa tidak perlu untuk memanggil lagi karena memang sudah ada perdamaian. Tetapi kalau ke depan di kemudian hari muncul lagi hal seperti ini, ya tentu kita sebagai mitra dari Kemdikti-Saintek untuk memastikan agar seluruh program-program yang ada di kementerian tersebut berjalan, maka kami sampaikan di rapat tersebut, kami tidak menginginkan hal-hal atau kisruh atau konflik internal yang terjadi di Kemdikti-Saintek itu terulang kembali. Seperti itu, Mbak. Oke. Kemarin dalam salah satu yang juga disuarakan oleh para ASN ini terkait dengan tunjangan kinerja dosen ASN yang belum juga dibayar, turut dibahas. Ini apakah juga dipertanyakan oleh Komisi 10 dan apa sebetulnya menjadi kendala hingga tukin ini belum dibayarkan, Pak Lalu? Ya, memang tukin ini menjadi inti pembahasan kemarin ya. Jadi waktu 3 jam itu kami agak berdebat panjang terkait dengan tukin itu. Ternyata setelah dijelaskan kenapa tukin ini tidak terbayarkan, karena memang pertama kementerian ini adalah kementerian baru. Dasar pembayaran tukin kemarin 2024 itu ada Kemendikbudristek namanya. Jadi keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi itu ditandatangani pada bulan Oktober 2024 pada saat beberapa hari menjelang berakhirnya Kabinet Presiden Jokowi. Nah, di Kepmen tersebut memang sudah ada formula hitung-hitungan pembayaran tukin. Namun menurut kajian dari Mendikbudristek yang hari ini, Mendikti-Saintek yang hari ini merupakan nomenklatur atau kementerian baru, ternyata Kepmen 447 tahun 2024 tersebut tidak berlaku kembali karena memang amanat dari Perpres 136 atau 138, saya lupa persisnya itu, turunannya Perpres tersebut adalah
Permendikbud Ristek harusnya, tetapi yang dibuat oleh menteri sebelumnya adalah Kemendikbud Ristek. Nah ini menurut kajian dari teman-teman di Mendikti Saintek hari ini, hal tersebut tidak diperkenankan. Nah yang kedua, karena kementerian ini berubah dan kementerian ini baru, nomenklaturnya baru, maka tidak mungkin akan menggunakan Kemendikbud 447 yang menjadi acuan tersebut. Nah sehingga yang dilakukan hari ini adalah tentu pemerintah Presiden Prabowo harus mengeluarkan Perpres, kemudian yang nanti turunannya menjadi Permendikti Saintek itu sebagai landasan baru untuk membayar tukin kita. Nah dalam rapat kemarin, rapat kami dengan Mendikti Saintek, Komisi 10 dan Mendikti sudah sepakat untuk menyegerakan pembayaran tukin ini dengan sesegera mungkin mengeluarkan Permendikti Saintek. Nah, Perpres informasinya sudah di meja Pak Presiden, mudah-mudahan nanti selepas beliau kunjungan dari India segera ditandatangani, kemudian setelah itu akan dibuatkan langsung Permendikti Saintek untuk membayar tukin-tukin para dosen-dosen kita hari ini. Seperti itu, Mbak. Iya, tentunya kita harapkan bahwasannya nanti ribut-ribut di Kemendikti Saintek ini tidak akan berulang kembali, karena tentu ini sangat menyayangkan atau disayangkan, karena yang seharusnya menjadi percontohan bagi siswa dan mahasiswa, tapi ada kejadian kemarin. Tentu kita harap kedepannya ini bisa berjalan dengan baik dan lancar untuk menjalankan tugas-tugas di Kemendikti Saintek. Terima kasih sudah berbagi bersama kami, Wakil Ketua Komisi 10 lalu Hadrian Irvani, sudah bersedia berbincang di Berita Satu Sore. Selamat sore dan salam sehat. Selamat sore, Assalamualaikum Mbak Disney.